Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Kakek di Pandeglang tewas terbakar di dalam rumah. Tawuran di tengah jalan, belasan pelajar diamankan polisi. Empat pekerja tertimpa tembok, 1 orang tewas. Video amatir yang merekam 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon viral di media sosial. Dengan menggunakan tangan kosong, 2 kelompok remaja baku hantam di tengah jalan. Kedua kelompok pelajar tersebut diketahui sudah bersepakat untuk tawuran dan saling tantang di media sosial. Setelah mengetahui kejadian tersebut, polisi langsung turun tangan. Belasan pelajar yang berasal dari 5 sekolah ditangkap polisi. Tidak hanya menangkap pelajar, polisi juga memanggil pihak sekolah dan orang tua para pelajar. Di hadapan polisi, belasan siswa tersebut diminta untuk meminta maaf langsung kepada orang tua. Isak tangis pelajar dan orang tua pecah di kantor polisi. Sebagian orang tua yang didatangkan ke kantor polisi tampak kaget dan tidak menyangka anak mereka terlibat dalam tawuran pelajar. Agar tidak kembali terulang, pelajar yang ditangkap membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pesan yang diharapkan dengan dihadirkannya orang tua adalah agar mereka memahami bahwa orang tua selama ini mengharapkan mereka menjadi anak yang terbaik, dan saat ini mereka bisa meminta maaf dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Ini menjadi yang terakhir. Polisi juga menghimbau kepada pihak sekolah dan orang tua agar lebih mengawasi kegiatan anak-anak mereka agar kejadian serupa tidak terulang. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. 4 pekerja proyek tertimpa tembok saat sedang bekerja di perumahan Villa Bintaro Regesi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat siang. Dalam peristiwa tersebut, seorang pekerja menjadi korban meninggal dunia. Sebelum kejadian, keempat pekerja sedang mengerjakan proyek normalisasi kali di perumahan. Di saat yang bersamaan, ada pekerja lainnya menggunakan ekskavator melakukan penggalian di sekitar kali. Diduga akibat getaran yang dihasilkan alat berat membuat tembok setinggi 4 meter runtuh dan menimpa 4 pekerja yang berada di bawahnya. Akibatnya seorang pekerja bernama Suherman meninggal dunia di tempat dan 3 pekerja lainnya menderita luka. Polisi mengatakan pasca kejadian pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 3 orang saksi. Ini ada proyek normalisasi ini, 4 pekerja tadi itu mengerjakan pengecoran, pemasangan besi-besi untuk cakar ayam di turap tersebut. Tapi di sisi lain ada proyek normalisasi sungai yang menggunakan alat berat ekskavator. Mungkin kami duga getaran dari ekskavator tersebut membuat tembok turap dari sungai itu roboh dan menimpa 4 pekerja tersebut. Korban meninggal pun sudah dibawa ke kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat untuk dimakamkan. Sementara 3 korban luka lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bakti Asih Ciledug, Kota Tangerang. Ariel Maranus dan Syahbudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Meski dikenal sebagai daerah industri bahkan memiliki julukan Kota Baja, namun di wilayah Kota Cilegon ternyata memiliki lahan pertanian bahkan bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Lahan pertanian tersebut berada di Kampung Pesawahan, Kelurahan Masigit, Kota Cilegon. Awalnya, lahan ini ditanami tanaman cabai dan bawang. Namun sejak beberapa tahun terakhir, pemilik lahan mengganti menjadi tanaman melon golden. Bahkan tidak hanya diambil hasilnya, pemilik juga membuka lahan pertanian ini menjadi tempat wisata petik melon. Di tempat ini, para pengunjung bisa menikmati suasana perkebunan melon bersama keluarga dan kerabat dengan langsung memetik segarnya buah melon golden yang masih berkelantungan. Selain itu, pengunjung juga dapat mencoba langsung buah melon yang memiliki rasa manis dan segar.
Menurut pengelola wisata petik buah melon, wisata petik buah melon ini merupakan inovasi kelompok petani berkah binaan penyuluh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Cilegon di masa kemarau, sebagai salah satu upaya mengenalkan buah melon madu golden khas Cilegon kepada masyarakat. Buka petik juga nggak mau itu karena buahnya banyak pertama, terus karena kita ada di pertengahan perumahan, jadi untuk orang-orang datang kan gampang. Ya, biar orang-orang tuh tahu melon golden itu bentuknya seperti ini, rasanya crunchy, terus kalau misalnya matang warnanya orange gitu. Kalau kita jual di sini untuk 5 hari biasanya sudah habis. Melalui wisata petik buah ini, para pengunjung yang datang dibebaskan untuk memilih buah yang disenangi, sehingga kemudian buah yang dipetik langsung ditimbang dan dibayar dengan harga Rp17.000 per kilogramnya. Ini nih wisata melon bareng sama anak. Seneng sih, soalnya kan di Cilegon kan jarang yang ngeliat yang pohon-pohon hijau-hijau gini. Biasanya harus ke Lembang, ini tinggal berapa langkah di Cilegon ada gitu. Kalau mau beli baru kita bayar gitu. Kalau nggak mau beli ya nggak bayar berarti. Taunya dari tetangga-tetangga sih udah kesini duluan, udah update foto dan menarik. Jadi biar anaknya nanti nggak iri, pengen ikutan kayak temennya, ya udah dibawa ke sini. Pihak penyuluh pertanian DKPP Cilegon juga terus memberikan pendampingan kepada para petani agar banyak para petani yang mau menanam melon golden khas Cilegon karena bisa meningkatkan taraf ekonomi para petani. Agar bisa menjual langsung kepada masyarakat dengan selisih harga jauh lebih tinggi Rp3.000 hingga Rp5.000 dari penerimaan harga di level agen buah. Mencoba untuk mengenalkan ke masyarakat yang ada di Kota Cilegon agar mengetahui melon golden, sehingga kedepannya makin banyak lagi petani-petani yang menanam di lahan-lahannya. Ya, yang kami tahu di Kecamatan Jombang ya baru di sini kami coba untuk budidaya tanaman melon dan dipetik di kebun seperti itu. Dengan adanya wisata petik melon ini, petani juga akan merasakan keuntungan lebih karena harga di petik wisata ini lebih tinggi sekitar Rp3.000 jika dibandingkan dengan harga di tingkat agen. Ariel Maranus dari Kolfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.